Shalom Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum memulai mari kita berpantun dulu ya. Siang-siang pergi ke arisan. Pulangnya membawa kue ketan. Sebelum ke inti pembahasan, mari kita berkenalan. Oke. Saya Dr. Funi, Sales Master dari Jakarta. Saya adalah seorang dokter umum. Jadi ceritanya pada saat saya memeriksa pasien-pasien, ternyata banyak yang menderita diabetes. Makanya pada siang hari ini saya ingin membawakan mengenai memahami penyakit diabetes dan pengelolaannya dengan produk Atomi. Ini ada fakta ya tentang diabetes. Di tahun 2021, International Federation of Diabetes itu memaparkan bahwa ada 537 orang dewasa ya, 20 sampai 79 tahun yang menderita penyakit diabetes. Dan ini berarti 1 dari 10 orang hidup. Nah, kemudian diprediksi pada tahun 2030 itu ada sekitar 643 juta yang menderita penyakit diabetes ini, dan ini akan terus bertambah. Pada tahun 2045 diprediksikan ada sekitar 783 juta penderita diabetes. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ternyata kematian penderita diabetes itu sekitar 6,7 juta di tahun 2021. Ini artinya 1 kematian setiap 5 detik, ya, cukup seram ya. Nah, kemudian ada 541 juta orang dewasa yang menderita gangguan toleransi glukosa. Yang ini artinya resiko tinggi sekali untuk menjadi penderita diabetes tipe 2 ini. Nah, kemudian pengeluaran kesehatannya ternyata sangat besar, yaitu sekitar 232 triliunan. Wah, itu angka yang sangat besar sekali. Dan meningkat, ini berarti peningkatan selama 3 kali lipat selama 15 tahun terakhir ini. Nah, ini adalah tipe-tipe diabetes mellitus. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, dan tipe 3. Umumnya orang kan tahu, oh tipe 1, tipe 2. Nah, ternyata ada tipe 3. Diabetes tipe 1 umumnya terjadi pada anak-anak. Dia tergantung pada insulin, jadi bersifat genetik ya. Nah, diabetes tipe 2 dia itu terjadinya pada orang dewasa, umumnya karena pola hidup yang buruk ya. Jadi pola makan yang buruk, lifestyle yang buruk mengakibatkan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 3 adalah gestasional diabetes. Apa itu gestasional diabetes? Yaitu diabetes pada ibu hamil. Dan berita baiknya setelah dia melahirkan bayinya, maka bisa kembali normal. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit penyebab diabetes tipe 2. Umumnya karena sel dan jaringan tubuh kita itu resisten terhadap insulin. Dan terjadi disfungsi pada sel pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh kita. Nah, kapan kita disebut diabetes? Jadi ada 3 tes di sini, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Nah, di sini ada HbA1c. Diabetes dikatakan diabetes kalau hasil tesnya adalah di atas dari 6,5% atau sama dengan ya. Kemudian gula darah puasanya di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter,
Kemudian gula darah 2 jam sesudah makan adalah lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, yang prediabetes di bawahnya bisa dibaca ya, yang normal adalah seperti itu ya. Nah, kemudian apa faktor resiko diabetes? Nah, faktor resiko diabetes ini ada 2. Yang bagusnya ada faktor yang masih bisa kita ubah. Tapi ada juga yang faktor yang tidak bisa kita ubah. Nah, apa itu faktor yang tidak bisa kita ubah? Yaitu dari ras, usia, jenis kelamin, kemudian riwayat keluarga ada penderita diabetes, kemudian melahirkan bayi dengan berat badan di atas dari 4 kilo atau bayi berat rendah di bawah 2,5 kilo. Nah, faktor yang masih bisa diubah, ya faktor resikonya adalah obesitas, hipertensi, dislipidemia, merokok, gula darah puasa terganggu, kemudian diet yang tidak tidak normal ya, misalnya tinggi garam, tinggi gula, tinggi kalori, tinggi lemak, tapi rendah serat. Nah, ini yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya diabetes. Kemudian merokok. Merokok juga salah satu faktor resiko diabetes. Kemudian ada gula darah puasa terganggu, yaitu yang gula darahnya di atas 140 sampai 199. Nah, ini nantinya akan berkembang menjadi diabetes. Nah, kemudian ada aktivitas fisik yang kurang juga akan menyebabkan merupakan resiko terjadinya penyakit diabetes. Nah, di sini ada rumus perhitungan indeks massa tubuh. Kapan kita dibilang obesitas? Nah, ini Bapak Ibu bisa siapkan kalkulator untuk menghitung. Nah, obesitas dihitung dari indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jika hasilnya di atas 27, berarti Bapak Ibu menderita obesitas. Nah, ada juga yang kadar di bawah ya. Normalnya itu 18,5 sampai 25 ya. Nah, kemudian dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Yaitu ketidakseimbangan lemak dalam tubuh kita, ya, di mana kadar HDL-nya yaitu lemak yang bagus ya dalam tubuh kita itu di bawah 3 atau sama dengan 35 mg per desiliter, dan trigliseridanya di atas atau sama dengan 250 mg per desiliter. Nah, ini adalah faktor resiko yang masih bisa kita ubah. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai yang dislipidemia, masih bisa kita ubah dengan diet yang seimbang. Ya. Nah, gejala diabetes. Mungkin semuanya banyak yang tahu ya, gejalanya apa? Yang utamanya adalah trias diabetika. Apa itu? Yaitu banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, selain itu ada lagi gejala yang lain, yaitu sering merasa lelah, lemes, tidak bertenaga, lesu gitu ya. Atau berat badan yang tiba-tiba berkurang banyak banget. Atau luka di kulit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian ada sexual problem juga, ada vision yaitu mata yang kabur, ya. Kemudian rasa tingling pada ujung jari dan kaki, ya, ada cekat-cekit ya. Kemudian ada vaginal infection. Nah, ini adalah contoh komplikasi pada diabetes. Pada mata itu bisa mengakibatkan retinopatik diabetik. Nah,
ini bisa terjadi ablasio retina atau lepasnya retina pada bola mata, ya. Nah, ini bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian katarak dan glaukoma. Glaukoma adalah peningkatan tekanan di bola mata kita. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian yang lainnya adalah neuropati diabetika. Itu kalau ditusuk jarum, itu penderita tidak merasakan sakit, atau bisa juga dia ditusuk, belum ditusuk aja udah sakit banget. Nah, itu hiperestesia atau hipoestesia. Jadi rasa yang sensasi rasa yang berkurang. Kemudian gangguan arteri perifer, luka pada kaki, ini bisa sampai gangren. Kalau udah gangren, bisa kakinya diamputasi, ya. Kemudian bisa terjadi serangan jantung dan stroke. Nah, ini adalah komplikasi pada diabetes. Nah, kemudian buah-buahan. Jadi kadang orang ada salah kaprah, ya. Dipikir, oh ya, saya makan nasi oke, dikurangin. Manisan, sirup semua dikurangin. Buah-buahan saya makan banyak. Katanya sehat. Ternyata tidak semua buah-buahan dapat kita bebas konsumsi. Nah, ini memang ada buah yang bebas kita makan. Antara lain jambu, biji, ya, apel, bangkuang, belimbing, kedondong, jambu air, kemudian salak, alpukat, itu masih bisa bebas kita makan. Namun ada yang tidak bisa kita makan sembarangan atau sebaiknya tidak dimakan karena kadar gulanya sangat tinggi. Itu leci, nangka, pisang, durian, rambutan, duku, sirsak, sawo. Ada yang suka makanan-makanan ini, buah-buahan ini? Suka, ya? Nah, hati-hati. Nah, kemudian buah yang dibatasi, semangka, jeruk, kiwi, nanas, pepaya, mangga, ternyata boleh tapi harus dibatasi, tidak bisa sebanyak-banyaknya kita makan, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola diabetes, ya. Nah, kita punya produk signature namanya Hemohim, ya. Hemohim ini itu sudah terdapat 19 bab di American Medical Library atau jurnal PubMed. Kalau Bapak Ibu search di Google PubMed, terus ketik Hemohim, dia akan keluar nih 19 jurnal ini. Salah satunya tentang penelitian tentang diabetes. Ini adalah jurnal yang sangat bergengsi, ya, di dunia kedokteran. Ya. Nah, saya mau membahas sedikit tentang Hemohim. Hemohim ini dia memvitalisasi sel natural killer. Natural killer ini adalah sel-sel yang diproduksi di sumsum tulang belakang dan juga ada limfanoid lainnya, misalnya amandel, kelenjar getah bening juga memproduksi sel NK ini. Nah, dia berfungsi menghancurkan sel-sel berbahaya secara langsung. Dan dia juga meningkatkan, Hemohim ini meningkatkan produksi sitokin. Nah, sitokin ini sinyal protein transmisi yang memainkan peranan sentral pada sistem imun kita. Nah, Hemohim juga meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan kita, dan memvitalitas imunosit atau sel imun. Dia meningkatkan biodefense, ya, di tubuh kita. Nah, ini ada bukti bahwa di jurnal PubMed, ya, ada penelitian mengenai efek imunomodulatori dan efek antidiabetes pada Hemohim. Dan hasilnya adalah bermakna. Artinya Hemohim
pada penelitian memang mempunyai efek imunomodulatori dan efek anti-diabetes pada penderita diabetes, ya. Nah, kemudian peran hemohim pada penderita diabetes yaitu bisa membantu memperbaiki kerusakan dalam hal diabetes. Itu dia tidak meningkatkan tekanan darah, dia juga agar arteri itu tidak tersumbat dan darah bisa mengalir dengan baik. Kemudian dia juga menghindari gagal ginjal dan cuci darah, menjaga hidrasi pada mielin dan mencegah pneumonia diabetik. Nah, pada pasien-pasien diabetes biasanya sangat rentan terhadap penyakit paru-paru. Nah, hemohim ini dia bisa menghindari atau mencegah pneumonia diabetes ini. Nah, kemudian mencegah glaukom, komplikasi yang tadi ya, terus mencegah pecahnya pembuluh darah pada stroke ya, terus ablasia retina atau lepasnya retina pada mata, bola mata ya, dan resiko kehilangan penglihatan. Nah, produk kedua dari Atomy adalah pomegranat. Nah, pomegranat ini kita sudah tahu ya, semua bagus untuk kulit, perbaikan sel, mengatasi mencegah menopause, anti penuaan, anti aging karena dia antioksidannya tinggi. Di sini ternyata dan meningkatkan sintesis dari kolagen tubuh, dan ternyata di sini pomegranat itu dia menjaga ya, membantu jantung kita sehat karena antioksidan tinggi. Terus dia juga mengontrol kadar darah penyebab hipertensi, kemudian mengontrol kadar gula bagi penderita diabetes. Dan khasiat khusus pada pria yaitu meningkatkan stamina, menstabilkan hormon khusus pria. Jadi dia bisa memperbaiki komplikasi yang sexual problem tadi. Oke. Dan yang produk lainnya adalah ginseng atau hongsandam ya. Nah, manfaat ginseng Atomy dia memperkuat tubuh kita, meningkatkan energi dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kita tahu di dalam red ginseng ada ginsenoside 20 mg itu tertinggi ya di kelasnya. Ada ginseng ya mungkin produk lain bisa cuman 5 atau 10 sampai 15 mg. Di kita ginsenoside dari hongsandam ini sampai 20 mili. Jadi tinggi sekali. Nah, kemudian dia bisa meningkatkan efisiensi mental dan mengurangi kelelahan mental. Dia juga bisa bekerja sebagai adaptogen ya. Adaptogen alami terhadap stres. Jadi, nah ada cerita pasien saya ada yang menderita diabetes, tapi dia sudah menjalankan diet, ya diet yang sehat, terus makan obat teratur, aktivitas fisik teratur, tapi kadar gulanya tetap tinggi. Nah dia tanya, kenapa ya dok, itu gula saya kok tetap tinggi? Terus saya tanya, apakah di rumah itu banyak masalah, mengalami stres? Dan dia jawab iya. Nah, stres adalah salah satu faktor yang bisa menaikkan gula darah. Jadi penderita diabetes sebaiknya mencegah stres ya. Dan ginsenoside atau red ginseng kita bisa memungkinkan tubuh kita beradaptasi terhadap stres. Dan juga red ginseng ini memiliki penenang pada sistem syaraf ya, sehingga membantu tekanan fisik dan emosi. Kemudian juga ada efek libido enhancing, juga mengatasi yang sexual problem tadi dan mencegah awal menopause ya, memperbaiki. Nah, ini proses kerja sinergi dari produk Atomy, hemohim, pomegranat dan red ginseng. Ini hemohim menguatkan imun sistem kita untuk memulai 3 tahapan dari regenerasi sel. Nah, kemudian
fungsi dari pomegranat, dia antioksidan, meringankan tahap awal ini, inflamasi atau detox. Dan kemudian red ginsengnya dia membantu atau booster healing, tahapan healing sampai 3-4 kali. Jadi perpaduan atau sinergi kerja dari ketiga produk ini sangat bagus. Dan ini adalah ada produk-produk Atomy yang lain yang bagus untuk diabetes, yaitu spirulina. Dia mencegah kaki diabetes ya, antara lain akibat hilangnya oksigenasi karena dia membuat darah mengalir dengan lebih lancar. Kemudian vitamin B kompleks untuk mengoksidasi juga, membantu jaringan kulit memiliki warna alami karena darah akan mengalir dengan baik. Dan di diabetes ini selain komplikasi di atas, ada sedikit ciri yaitu warna hitam pada kulit akibat oksigenasi darah yang kurang. Kadang-kadang hitam di ketiak, di sela paha, atau di kaki. Untuk orang-orang diabetes sering mengalami ini. Kemudian Atomy Color Food Vitamin C, dia mencegah infeksi saluran kemih dan membersihkan area intim ya. Tadi kan ada vaginal infection, jadi Color Food Vitamin C ini membantu. Terus mempertahankan tingkat insulin yang baik juga. Kemudian produk lainnya Fine Gym. Fine Gym ini bagus banget, dia mengatur kadar glukosa di pankreas melalui insulin. Nah, terus membantu pankreas bekerja lebih baik, dia mengatur insulin, menyerap insulin lebih baik dan menstabilkan kadar glukosa kita. Jadi penting untuk meminumnya segera setelah makan supaya dapat membantu tubuh mencerna makanan lebih baik sehingga mencegah peningkatan glukosa. Jadi kesimpulannya adalah diabetes itu adalah penyakit yang dapat terkontrol walaupun faktor resikonya tadi bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kemudian Atomy mempunyai produk-produk yang efektif membantu mengelola diabetes, terutama hemohim yang terbukti bermakna ya pada hasil penelitian di jurnal PubMed. Dan pola makan, olahraga, lifestyle itu juga berpengaruh terhadap terkontrolnya diabetes selain suplemen. Nah, kesehatan memang bukan segalanya, namun segalanya perlu kesehatan. Jika tidak ada kesehatan, tidak ada apa-apanya. Dari Arthur Rosenhauer. Atomy Indonesia, Imperial Master, kami datang. Terima kasih. Wow, luar biasa.